Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan soal mengenai PLSQL. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada soalnya, sudah ada model logisnya. Soalnya yaitu silahkan pahami model logis tersebut, kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya. Nah, kita lihat di sini relasinya itu many to many ya, many to many. Dan tipe datanya silakan disesuaikan. Buatlah nama skema user sesuai nama mahasiswa. Dua, buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung. Satu tabel minimal 10 data. Kemudian nomor 3, buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. 4. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Baik, langsung saja kita masuk ke VS Code. Di sini saya menggunakan terminal yang ada pada VS Code. Jadi setelah buka terminal, saya mulai dari awal. Klik terminal, new terminal. Kemudian di sini pilih IMD. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke dalam folder file SQL yang terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat satu file bernama test.sql. Foldernya itu berada di user, nama user, kemudian desktop. Kita sudah masuk ke dalam nama usernya. Kemudian kita langsung masuk ke desktop. Cd desktop. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke SQL plus username, kita masuk sebagai sistem. Kemudian kalau sudah, kita buat usernya terlebih dahulu. Buatlah nama skema sesuai nama mahasiswa. Baik. Di sini kita buat create user Fauzan identified by, kita buat passwordnya 123, kita buat yang sederhana saja. Kemudian kalau sudah, kita grant user yang sudah kita buat tadi, grant connect resource DBA to user Fauzan. Kalau sudah, kita klik tekan enter, grant sukses. Kemudian kalau sudah, kita connect ke user yang baru saja kita buat, connect Fauzan 3456. Baik, kemudian kalau sudah, kita buat tabelnya. Di sini ada 3 tabel siswa, nilai MP, nilai mata pelajaran, kemudian tabel mata pelajaran. Di sini saya akan membuat tabel siswa dan tabel mata pelajaran terlebih dahulu. Jadi di sini saya buat tabel siswa, create tabel siswa, NISN. Kita lihat di sini, NISN ini biasanya angka. Kemudian kalau kita lihat tandanya di sini ada tanda bintang, kemudian tanda pagar. Ini berarti bintang ini artinya tidak boleh kosong atau not null. Kemudian pagar ini berarti primary key. Berarti di sini kita buat number 20. Mungkin akan saya besarkan saja tampilannya. Kemudian tanggal lahir.
Tanggal lahir di sini ya, saya akan memakai tipe data date. Hobi ini tandanya lingkaran kecil ini, artinya ini boleh nol. Artinya data yang ada pada kolom hobi ini boleh tidak diisi atau boleh kosong. Kalau sudah kita tutup, tabel created, kita coba cek isinya siswa. Baik. Kemudian kalau sudah, kita buat tabel mata pelajaran. Ada ID, ini sama, not null, primary key, kemudian nama, dan KKM. Kita buat create table mata pelajaran. Mata pelajaran, di sini kita buat ID. ID-nya ini kita buat number saja. Number 4. Number 4. Primary key not null. Kemudian kita cek mata pelajaran. Baik, sudah dibuat tabel mata pelajaran. Kemudian berikutnya yaitu kita akan buat tabel nilai. Karena di sini relasinya mini to mini, berarti di dalam tabel nilai MP ini menampung foreign key dari tabel siswa dan juga tabel mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya akan saya contohkan langsung. Create table nilai MP. Di sini akan saya buat kolom nilai terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini pada tabel ini tidak memiliki primary key. Jadi di sini buat nilai number 4 not null. Kemudian di sini akan saya tambahkan primary key dari tabel siswa sebagai foreign key untuk di tabel nilai MP. Kita lihat di sini Miss N number 20. Kita buat Miss N number 20 not null. Untuk pada mata pelajaran juga sama, ID number 4 not null. Kemudian kita buat foreign key-nya. Kita tentukan foreign key-nya. Foreign key is n references. References ini mengambil primary key yang ada pada tabel referensinya, yaitu untuk NISN ada pada tabel siswa. Kemudian yang dijadikan foreign key yaitu kolom NISN. Kemudian satu lagi, kalau sudah kita cek, baik, di sini tabelnya sudah dibuat, usernya juga sudah dibuat tentunya. Kemudian berikutnya yaitu buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung. Satu tabel minimal 10 data. Baik. Kita masuk ke file test SQL-nya. Sebelumnya di sini kita buat terlebih dahulu di terminal set server output on. Kemudian untuk melebarkan tampilannya kita buat set line 200. Baik, kalau sudah kita buat declare, begin, dan end. Di sini kita buat langsung saja. Declare-nya kita biarkan terlebih dahulu.
kita buat insert into. Di sini insertnya akan saya masukkan ke dalam tabel mata pelajaran terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat insert into mata pelajaran values. Value-nya itu sesuai dengan urutan kolomnya yang mata pelajaran, ID, nama mata pelajarannya, kemudian KKM. Untuk ID misalnya yang pertama 1, kemudian misalnya yang kedua, kolom kedua untuk kolom nama kita isi agama Islam. Kemudian yang ketiga kita buat KKM-nya 90. Save. Kalau sudah, di sini kita buat tes, nama filenya tes, add test, flash. Kalau sudah successfully completed, ada pesan seperti ini. Kita cek tabel mata pelajarannya. Select all from mata pelajaran. Baik, di sini sudah ada 1. Kemudian kita tambahkan lagi, kita copy saja. Save. Kalau sudah, kita cek. Ada error seperti ini karena sebelumnya data satu ini sudah kita insert. Jadi saat kita mengeksekusi file SQL ini, datanya tidak bisa ditambahkan. Artinya tidak bisa ditimpa karena datanya sudah ada yang mirip seperti data ini. Solusinya itu kita hapus terlebih dahulu isi dari tabelnya. Delete from mata pelajaran. Kita hapus keseluruhan isinya. Kemudian kalau sudah kita jalankan lagi, tes, flash, lalu kita cek from mata pelajaran. Baik, di sini sudah ada. Mungkin kalau dibuat satu-satu seperti ini agak sedikit merepotkan. Jadi di sini saya akan coba metode lain. Saya buat buat variabel i number, kemudian sesuai dengan yang di sini ya, mata pelajaran. Kemudian di sini saya buat ID number 4, kemudian nama varchar 20, kemudian KKM number 4. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan menggunakan loop. Jadi di sini for i increment 1 hingga 10. Loop and loop. Di sini kita buat case. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu ID-nya. ID-nya ini mengikuti nilai dari variabel i. Berarti di sini kita buat ID sama dengan i. ID sama dengan i. Kemudian di sini kita buat, saya contohkan 2 terlebih dahulu. Kita buat case ID, kita buat and case. Di sini kita buat when 1, then kita buat namanya. Kemudian berikutnya setelah 2 ini kita tambahkan insert
into mata pelajaran, values, ID, nama, KKM. Baik, kemudian kalau sudah kita cek tes. Baik, di sini ada sedikit error. Kita ubah sedikit. Kita pindahkan. Baik, ada sedikit kesalahan teknis. Di sini kita lanjut. ID-nya kita pindahkan ke dalam loop. Kemudian kalau sudah, kita buat lagi. Ada sedikit kesalahan lagi. Kita tes lagi, save terlebih dahulu, tes. Baik, di sini kita delete isi dari mata pelajaran. Baik, kemudian kalau sudah, kita cek lagi, tes, successful, select from mata pelajaran. Baik, ini sudah ada. Tinggal kita tambahkan 10 lagi. 10. Kita copy saja. Baik, kalau sudah langkah berikutnya itu kita hapus terlebih dahulu data yang ada pada tabel mata pelajaran ini. Delete from mata pelajaran. Terus ini kita jalankan SQL-nya. Baik, sudah kita select all from mata pelajaran. Baik. Ini sudah muncul data-datanya. Kemudian berikutnya, saya akan mengisi data untuk siswa. Dan siswa. Ini kita ubah. Sebelumnya ini when-nya, case-nya kita kurangi terlebih dahulu. Case. Mungkin dibiarkan saja. Kemudian ini akan saya ubah juga. Jadi untuk pertama ada NISN. N ini number 20. Kemudian kalau sudah, di sini ID-nya akan saya ubah. Jadi NISN sama dengan di sini isinya bebas. Hanya saja konsepnya sama dengan ID pada mata pelajaran sebelumnya. Saya di sini akan menggunakan angka baru. Misalnya 20020 tambah I. Kemudian case-nya akan saya ubah menjadi I. Case I. Di sini akan saya ganti menjadi Adi. Misalnya seperti ini. Di sini saya sudah membuat data siswanya sebelumnya. Jadi untuk data pertama Adi, tempat lahir Bandung, tanggal lahir sekian, hobinya demikian. Jadi saya akan mengikuti
data yang ada pada yang sudah saya buat ini. Kemudian kalau sudah, di sini insert-nya ke tabel siswa, values-nya yaitu NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Save. Kita cek terlebih dahulu. Ini sudah semua. Untuk Ivan, data dengan nama Ivan dan Juna ini sengaja saya tidak masukkan hobi, jadi akan saya buat hobinya 0 untuk dua data ini. Baik, kalau sudah kita save, kita buka di SQL Post, successfully complete. Kita cek from siswa. Baik, kita lihat di sini. Tadi rencana saya ingin membuat data dengan nama Ivan dan Juna. Ini hobinya menjadi 0. Kenapa kolom hobi ini terisi membaca? Karena jika kita menggunakan case, data yang diambil adalah data yang terakhir diubah. Jadi misalnya di sini kalau saya tidak set hobi lagi, maka untuk hingga akhir case ini nilai hobi ini sama dengan membaca. Jadi di sini akan saya buat hobi sama dengan 0. Jadi untuk 10 tidak perlu dibuat karena saya mau dua tabel ini menjadi 0. Karena pada saat data ke-10 ini membaca data yang terakhir diubah, yaitu hobinya sama dengan 0. Jadi kita save, kita delete terlebih dahulu from siswa, kemudian kita buat tes, kita cek select from siswa. Baik, ini sudah menjadi 0. Kemudian kalau sudah, di sini saya akan isi data untuk nilai, tabel nilai MP. Kita cek terlebih dahulu. Select from mata pelajaran. Sudah fix, ada. Kemudian select from siswa. Ini ada juga. Kemudian select from nilai MP. Baik, masih kosong.
nilai MP. Baik, untuk tabel nilai ini kan saya hapus dulu semuanya. Saya hapus. Kita buat ulang di where, begin, end. Kemudian di sini saya akan masukkan sama juga dengan sebelumnya. ISI number, number sama dengan 1, kemudian nilai number 4, kemudian kalau sudah kita buat di sini, kita buat loop juga for i increment 1 hingga, misalnya saya buat di sini 4. Kita coba yang sederhana terlebih dahulu. For i increment 1 hingga 4, kita buat loop and loop. Nah, kalau sudah, di sini akan saya buat nilainya ini random. Jadi akan saya buat nilai sama dengan value-nya, ini parameter dari angka randomnya, yaitu saya buat di sini dari 1 hingga 11. Kemudian tambah dengan 0, berakhiran 0. Kemudian berikutnya yaitu misn, sama dengan kita mulai dari misn yang pertama, yaitu 20021. Kemudian untuk ID mata pelajarannya, jadi di sini buat ID-nya sama, kita buat random juga, cbms random value-nya itu mulai dari 1 hingga 10. Berarti di sini kita buat 1 hingga 11. Kemudian berikutnya di sini akan saya buat case. Jadi yang saya inginkan yaitu ada 2 nilai untuk satu nisn. Jadi misalnya nisn 20021 ini ada 2 nilai. Misalnya yang pertama nilai untuk nilai matematika, kemudian nilai agama dan sebagainya. Ini saya buat when misn, atau di sini saya buat i saja, when i sama dengan 2 dan i sama dengan 2, saya buat misn n sama dengan n. Kemudian when 4 dan misn sama dengan misn tambah 1. Jadi setiap 2 kali perulangan misn-nya bertambah 1. Karena konsep case ini mengambil data terakhir yang diubah, jadi kita hanya perlu membuat 2 saja. Kemudian kita save, tes, kita coba tes, case not found. Ini ada error. Kenapa ada error? Karena walaupun kita hanya memerlukan 2 data saja, atau hanya merubah data sebanyak 2 kali, tapi karena increment-nya ini dari 1 hingga 4,
maka kita harus memasukkan 4 kemungkinan ke dalam case ini. Jadi kita buat when 1, then, kemudian di sini when 3, then. Tapi karena kita memakai 20, karena siswanya ada 10, kemudian satu siswa ada 2 nilai, maka jika kita memakai case seperti ini akan sedikit merepotkan. Solusi lain yaitu kita menggunakan if. Jadi kita pakai if i kurang dari sama dengan 2, then kita tutup terlebih dahulu if, then miss n sama dengan n. Kemudian kita buat lagi else if i kurang dari sama dengan 4. Kita buat then di sini kita buat n tambah 1. Kemudian setelah if ini kita buat insert into nilai MP, values-nya yaitu nilai, miss n, dan juga ID. Kemudian kalau sudah kita cek tes successful, kita coba cek isi tabelnya, nilai MP. Baik, di sini ada sedikit double kelihatannya. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini karena kita menggunakan incrementnya sampai 20, maka akan ada data yang double. Mungkin di sini saya akan coba hapus datanya terlebih dahulu. Delete from nilai MP. Dan di sini saya buat menjadi 4 saja. Kita hanya ingin memeriksa perubahan datanya terlebih dahulu. Kita buat test select from nilai MP. Salah ejaan, from nilai MP. Baik, di sini sudah terlihat. Jadi di sini nis n-nya setiap perulangan 2 kali untuk satu nis n, maka nis n-nya akan lanjut ke nis n berikutnya. Jadi di sini ada 20021 berakhiran 1 2 kali, mata pelajarannya 9 dan 1, nilainya sama 70-70. Kemudian akhiran 2 kali, ID-nya 4, ini sama 60-30. Nah, ini juga ada sedikit problem ya, karena di sini kita bisa lihat untuk satu mata pelajaran dalam satu nis n ada 2 nilai. Ini perlu kita perbaiki. Caranya yaitu nis n ini kita random lagi nis n-nya. Kemudian kalau sudah kita coba delete from nilai MP. Kita buka lagi tes, kita cek isi tabelnya. Baik, ini sudah ada perbedaan.
tidak ada yang sama lagi. Kemudian langkah berikutnya itu kita tinggal lanjutkan saja hingga 20. Ini kita delete terlebih dahulu. Delete from nilai MP. Baik, kalau sudah, berikutnya itu kita lanjut saja. Baik, kalau sudah, berikutnya kita coba tes. Oh, ada yang sedikit biru. Ini 2. Tes. Baik, kita coba cek isinya. From nilai MP. Baik, ini masih sedikit ada error ya, tidak error, tapi ada data yang sama. Coba kita delete lagi, delete from nilai MP. Jalankan tes, select from nilai MP 2, 38, 85, 99. Ini ada data yang sama, cuman ini tidak masalah, tidak jadi masalah. Ini kita lanjut saja untuk soal berikutnya. Kita lanjut dengan soal ketiga. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Nah, ini sebelumnya kita sudah menggunakan if dan case, tapi kita belum menggunakan if dan case ini pada data yang ada pada tabel. Kita hanya menggunakan untuk mengisi data pada tabel. Dan kita contohkan, kita selesaikan soal ketiga ini. Kita hapus terlebih dahulu, declare begin end. Di sini saya akan menggunakan tabel. Kita buat select terlebih dahulu, select from. Saya akan menggunakan tabel siswa. Saya akan menggunakan tabel ini. Jadi di sini saya buat dan kalau sudah, hobi sebagai penanda saja. Berikutnya itu saya buat nilai i-nya terlebih dahulu. I sama dengan 1. Saya increment for i increment 1 hingga 10 loop and loop. Dalam loop ini kita buat select miss n from tabelnya yaitu siswa, where miss n sama dengan 2020 tambah i. Kemudian kalau sudah, saya buat
if. Ini kita buat outputnya. Terus kita coba jalankan tes. Baik, di sini sudah ada outputnya. Nah, kemudian di sini kita coba buat untuk yang hobinya 0, kita coba isikan variabel hobinya menjadi kosong, kalimat kosong. Sudah kita cek, tes kosong. Baik, untuk soal nomor 3 ini kurang lebih sudah kita selesaikan dengan if pada tabel siswa. Anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Baik, ini sudah selesai. Kemudian lanjut ke soal keempat. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung list n, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Baik, di sini kita delete terlebih dahulu, kita hapus, buat declare begin end. Declare ini kita buat kemudian kalau sudah, di sini kita buat kursor D1 ini buat input number is select. Nah, kita ambil ketiga tabel tersebut, tabel yang sudah kita buat. Baik, kalau sudah, berikutnya itu kita buat di begin, kita buat open D1, variabelnya, parameternya kita buat 100 saja terlebih dahulu, open, close D1,
Ini sebenarnya opsional, boleh dibuat boleh tidak. Yang if ini, if kita buat satu lagi di sini, keterangan varchar 220. Kemudian kalau sudah, kita buat lagi patch. Kemudian kalau sudah, kita cek. Baik, ini sudah muncul outputnya. Kemudian kita lihat di sini agak sedikit tidak beraturan. Coba kita order saja. Baik, ini sudah muncul. Kemudian di sini tadi perintahnya parameter accelerometer parameter dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Berarti di sini lebih kecil dari input. Ini kita coba buat y lagi. Kita cek apakah berhasil. Baik, ini tidak bisa kelihatannya. Kita coba dengan menggunakan if saja. Kita coba apakah berhasil. Save, test. Baik, si keliru. Baik, di sini kita coba lagi. Kita hapus saja if-nya. Kita coba dengan metode lain. Save. Kita cek terlebih dahulu. Jalan. Kemudian di sini kita buat where baik, ini 100. Kita coba cek berhasil. KKM lebih kecil dari input. Terbalik. Jadi ini kita hapus saja. Pelajaran KKM lebih kecil dari input. Kita buat di sini tes. Baik, sudah muncul. Datanya kurang lebih ada 20 di sini. Kemudian kita buat parameternya. Berarti KKM-nya 100. Nah, saat ini KKM-nya 100. Saya buat misalnya KKM-nya 80. Save. Kemudian tes. Kita cek lagi. Baik, di sini sudah ada yang berkurang. 22 cuma 1, 23 1 juga. 26 1, 28 29 31. Kita coba lagi dengan
KKM 75, misalnya 75, tes, masih ada yang muncul, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Baik yang SN ke-30 tidak muncul karena KKM-nya lebih besar dari 75. Atau kita coba 70. 70. Kemudian kita coba tes. Tidak muncul karena KKM-nya yang paling kecil yaitu 70. Kalau kita buat di sini sama dengan lebih kecil sama dengan 70. Nah, sama saja seperti 75 tadi. Sama saja seperti parameter dengan parameternya 75. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mungkin agak sedikit panjang videonya, relatif lebih panjang dari biasanya. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, ya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.